3 akan membahas mengenai memahami dan mendiskusikan fenomena kecerdasan buatan. Yang pertama adalah menjelisik ide pokok dan ide penemu dalam teks yang bawah. Di sini yang pertama ada pengertiannya. Pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah dasar utama atau inti dari sebuah teks yang menjadi dasar pembahasan atau informasi. Nah, terus biasanya ide pokok ini ada di dalam kalimat utama yang menjadi fokus pada pembahasan yang ada di teks. Terus yang selanjutnya ada ide penemu. Ide penemu adalah dasar tambahan yang mendukung, menjelaskan atau memperjelas ide pokok. Ide ini berfungsi untuk memberikan rincian atau contoh yang dalam agar membaca untuk memahami ide pokok. Jadi ide penemu kayak rincian pembahasan yang lebih dirinciin lagi dari ide pokok. Baik, berikutnya ada ciri-ciri. Yang pertama itu mengandung inti permasalahan dari paragraf. Contohnya itu yaitu pemanasan global merupakan masalah serius yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu penyebab utama pemanasan global adalah emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Akibatnya suhu bumi meningkat dan cuaca jadi tidak stabil. Jadi ide pokoknya itu yaitu pemanasan global merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kehidupan. Jadi ide pokoknya itu menyimpulkan tentang intinya permasalahan global, pemanasan global pada sebagai permasalahan. Lalu kedua ada memiliki kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Contoh paragrafnya itu kebiasaan membaca dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis seseorang. Dengan membaca, otak dilatih untuk memahami dan menganalisis informasi yang kompleks. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk pengembangan diri. Jadi ini pokoknya itu yaitu kebiasaan membaca meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kalimat ini jelas dan menyampaikan isi dari paragraf tanpa berbelit-belit. Lalu yang ketiga itu ada ide pokok nyatakan secara jelas, tidak berbelit-belit. Tanaman mangrove sangat penting untuk menjaga ekosistem pesisir. Akar mangrove yang kuat mampu mencegah abrasi dan melindungi daratan dari gelombang besar. Selain itu, mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan. Jadi ide pokoknya itu tanaman mangrove penting untuk menjaga ekosistem pesisir. Akar mangrove mencegah abrasi, melindungi daratan dari ide pokoknya didukung oleh tanaman beras. Yang keempat, hanya ada satu ide pokok dalam sebuah paragraf. Contoh paragrafnya yaitu belajar bahasa asing memiliki banyak manfaat. Selain membuka peluang kerja, menguasai bahasa asing juga meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman budaya. Oleh karena itu, belajar bahasa asing sangat relevan di siapa saja. Jadi ide pokok di sini yaitu belajar bahasa asing memiliki banyak manfaat. Paragraf ini hanya fokus pada satu gagasan. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf dibagi menjadi 3. Yang pertama ada deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran. Induktif adalah ide pokok yang berada di awal kalimat. Jadi dalam satu paragraf ide pokoknya yang ada di awal kalimat itu namanya deduktif. Biasanya polanya ada umum, khusus. Jadi ada kalimat umum, kalimat khusus, kalimat khusus. Kalimat umum ini kalimat yang mencakup keseluruhan, sedangkan kalimat khusus ini penjelasan dari kalimat umumnya. Yang kedua ada induktif, yaitu ide pokok yang berada di akhir kalimat. Jadi polanya ada khusus, umum dikalikan dari yang deduktif tadi. Jadi terus biasanya kalimat penjelasnya itu berupa fakta atau contoh. Kalimat induktif dibagi menjadi 3 lagi, ada pola pengembangan generalisasi, kausalitas, dan analogi. Kalau generalisasi itu biasanya kalimat utamanya hampir mirip dengan kalimat penjelasan. Kalau kausalitas itu ada sebab dan akibat dalam satu paragraf. Kalau analogi itu biasanya dalam akhir kalimatnya terdapat fakta-fakta untuk mempertegas gambaran. Terus yang ketiga ada campuran, yaitu ide pokok yang kalimat utamanya ada di awal dan akhir kalimat. Kalau ini berpola umum, khusus, lalu umum lagi. Terus terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya ada cara bentukan ide pokok dan ide pendukung. Yang pertama itu mengenai ide pokok adalah menjelaskan dengan cermat. Gedung duit dia apa? Dengan menyimpulkan kedua paragraf itu udah bisa mengambil ide pokok tersebut. Yang lain kita hanya perlu untuk mencari kalimat utama terus kalimat kuncinya. Lalu untuk mencari ide pendukung sebenarnya dengan menemukan ide pokok di sebuah paragraf itu udah ada jelas ide pendukungnya.
namun si dia pendukung itu bedanya kalimatnya itu detail. Jadi kalau misalkan nggak ada kalimat lain, kalimat ide pendukung itu tuh nggak akan jelas maknanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan hipotesis dan ekspektasi. Apa itu hipotesis? BPK itu menjelaskan hipotesis adalah segala sesuatu yang dianggap nyata untuk alasan atau penggunaan pendapat berupa teori, promosi, dan selanjutnya. Kemudiannya masih harus ditentukan atau dapat dilakukan juga sebagai apa dasar. Hipotesis yang jelas sering disebut dengan dugaan, tetapi dugaan itu harus bersifat ilmiah. Ciri utama sesuatu disebut bersifat ilmiah adalah logis atau bernalar atau dapat bernalar dengan akal sehat. Hipotesis ilmiah diuji dengan data ilmiah. Selanjutnya ada jenis hipotesis. Jadi jenis hipotesis itu terbagi jadi dua. Ada hipotesis kerjaan alternatif dan hipotesis nol. Kalau hipotesis kerjaan alternatif itu hipotesis yang berhubungan, jadi menyatakan hubungan antara variabel x dan variabel y. Jadi variabel yang satu dengan yang lainnya. Contohnya itu kayak hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Terus yang hipotesis nol itu kebalikannya dari hipotesis kerja ini. Jadi dia tuh nggak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang satunya lagi. Contohnya itu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan peluang mencari kerja. Selanjutnya adalah cara mengajukan hipotesis. Ini kita sudah pelajari bersama. Yang pertama ada menentukan topik penelitian. Karena hipotesis ini harus dibuktikan dengan adanya penelitian, kita harus menentukan yang pertama topik penelitian dulu. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara, jadi kita sebelumnya harus menentukan topik sebelum kita menduga-duga. Yang kedua ada menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian ini berfungsi untuk memverifikasi atau memvalidasi data atau sesuatu yang akan kita analisis itu sudah benar atau belum sesuai faktanya. Ketiga ada menentukan tujuan penelitian. Tidak mungkin penelitian tanpa tujuan, jadi kita harus menentukan tujuan agar penelitian tersebut terarah dan bisa terkoordinir dengan jelas. Yang keempat ada menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah suatu pertanyaan yang dibentuk untuk mendukung hipotesis yang akan kita buat. Yang kelima ada mengumpulkan data. Data ini untuk menjawab dari semua hipotesis yang merupakan dugaan sementara. Dan data ini merupakan sudah fix dari apa yang akan kita cari. Yang kelima ada membuat hipotesis pendahuluan, mengolah dan mengujinya. Untuk pendahuluan ini sebelum variabel, mengolah dan mengujinya itu merupakan uji hipotesis seperti kita praktek di lab dan lain-lain. Ini kita akan sedikit menampilkan drama tentang hipotesis. Biar kalian lebih mengerti, biar tidak pusing seperti pelajaran penelitian kimia. Ya kalau itu semua ya. Udah menjiwai ya.
Nama saya Bakti Prabu Wiwit. Nama saya Batam. Kalian mau apa datang ke sini? Duduk. Agak maju. Tisu lagi. Betul, Mbak Bebek. Masalahnya apa tuh? Pacar saya, Pak. Sebelumnya kamu bawa uang nggak? Pak. Depan kita. Pacar saya, Pak. Ada kamu kenapa? Pacar saya. Kenapa? Ibu. Oh, buat sudah, saya lihat dulu ya. Sini kepala kamu. Bergetar namanya. Saya melihat pacar kamu kemungkinan berselingkuh di belakang. Kamu Aduh ya Allah. ambil biji, simpan di atas foto pacarmu itu. Kalau biji ini nanti berkerupas, berarti pacarmu benar-benar selingkuh. Tapi kalau biji tetap begini, berarti pacarmu tidak selingkuh. Ini simpan di baju-baju. Kalau nanti ini berubah, berarti dia tidak berselingkuh. Tapi kalau ini tidak berubah, berarti dia berselingkuh. Pak, seperti hipotesis. Ya. Gimana cara cepatnya? Gimana Mbak Bebe? Kami perang aja. Mama ini mah. Main cepat, main langsung dibales. Coba berikan apa yang kemarin kamu kurang. Pacarnya. Kenapa Mbak? Hanya mati mas. Berarti dugaan kita ini tidak benar. Tapi kita baru kocek yang besar. Kita butuh makan, Bang. Bilang aja. Sudah. Bilang. Bilang saja kita sudah mengirimkan ujian mumpung banyak rumah. Nanti ketika dia datang, saya akan memberi tuaran lagi. Panggil orang itu. Coba buka. Itu kekuasaan kami. Kamu nggak tahu kami dukun. Udah mulai dari tahun kapan? Dari sebelum ada tahun Masehi. Kamu jangan kurang ajar sama saya. Ya kalau pas berarti selingkuh. Bukan, kamu mati. Oh iya ya. Apa sih yang bahasnya? Maksudnya ada hubungan seperti Prabu. Selingkuh nggak? Enggak. Soalnya ini tidak berubah. Ikuti tidak berubah juga. Simak. Pak, makasih Pak. Pak, pacar saya sudah 7 hari tidak membalaskan saya. Sudah 7 hari dia mencuekan saya, Pak. Gimana ini, Pak? Lagi pacar, lagi pacar. Wah, kamu tenang aja, Pak. Kamu juga. Kamu siapa kamu juga? Iya. Oh, sama pacarnya. Dia sudah mencuekan saya. Dia tidak saya, Pak. Dia tidak pernah telepon saya. Maaf, Mau ini maaf. gimana, Bang?
ya? Saya Coba. pusing ini gimana? Bagaimana kronologi sebelum dia menghilang? Dia tiba-tiba menghilang saja. Sebelumnya, dia melontarkan kata-kata manis apa? Tidak, tidak ada. Dia bisa Dia dia tiba-tiba hilang. hilang, dia Iya. tidak. Coba bicara, saya akan menilai kamu. Saya pagi dari mana sampai Itu kacamatanya. Pansen dong. Saya dari mangkok ini, saya mencium bau-bau seperti bau bangkai. Artinya pacar Anda selingkuh. Tetapi selingkuh ini sepertinya persilangan ini. Silakan apa? Iya. Silakan apa? Tuker-tukeran gitu. Iya. Coba. Saya tidak mengerti, Pak. Mbak Bebe, coba lihat. hanya ada satu solusi. Coba berikan HP kalian berdua. Dan lihatkan. Data saya tuh, Pak. Data saya hilang. Saya tahu itu. Coba perlihatkan foto pacar kalian dulu. Saya kurang bisa nih. Pak Cijek. Tapi gimana? Ini, Mbak. Kamu Loh. Pacar kalian sama. Tadi saya bilang ini adalah persilangan. Berarti chat kalian tuh bentrok. berarti dia tidak mencari saya karena mencari dia. Iya. Udah. Sekarang kalian dugaanku betul. Kalian pulang dan ganti saja pacar salah satu aja. Tidak mau, tidak mau. Coba kamu dan saya. Tugas kamu adalah mencari tangan saya yang ada daunnya. Jika kamu benar, kamu mendapatkannya. Jika kamu salah, kamu tidak akan mendapatkannya. Oke? Pilih bunga untuk mendapatkan dia, pilih daun untuk mencari yang baru. Pilih tangan saya yang mana? Yang ini. Yang ini. Yes. Coba yang mana? Ini. Kosong. Berarti solusinya kamu cari pacar baru, kamu jomblo sementara. Silakan kalian pulang dulu. Kamu juga ada masalah. Apa masalah? Ini bukan pacar, Mbak, bukan. Maunya apa? Minta uang, Mbak. Gak kuat aku. Pinjol saya tidak seperti ini, Mbak. 100 juta. Ngelek aja HP Wewe. Kamu jangan lihat. Kamu kita jadikan ini dianggap sebagai emas batangan. Mas, kita segini. Enggak, ini kita tipu menggunakan dia. Jadi ini kita di harta dia itu sebagai emas batangan. Kita mantap dia. Jadi dia seakan-akan dari ini sebagai emas batangan. Berarti saya harus menyelamatkan ini. Betul. Oke, silakan. Tidak. Tutup matanya. Saya Lihat dulu. ke atas. Lihat ke atas. Pak, seperti ada suara babi, Pak.
ada peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Ini bukan emas batangan. Kita ada 3. Kamu pilih yang mana? Di tengah. Mbak gila ya, itu daun mbak. Kurang berarti mat. Kurang banget. Itu bapak. Itu bukan. Sekarang coba kamu pilih lagi. Daun. Daun. Yang akan kamu pilih. Mbak itu masih daun tapi Kurang. Ini. Menjauh. Dinda semangat. Sekarang buka matamu bos. Kamu pilih emas yang mana? Tiga-tiganya saya ambil. Ini orang serakah. Bodoh. Saya menyuruh Anda memilih satu saja. Kenapa harus 1? Bisa 3. Anda meminta 100 juta. 300 juta. Ayo mbak, cepet ganteng. Kalau saya akan memberikan Anda pilihan. Jika ini yang keluar angka, Anda bisa membawa 3-3. Tapi jika yang keluar ini gambar, Anda tidak bisa membawa 3-3. Oke? Anda harus berdoa agar mendapatkan angka. Doa. Kamu sudah siap? Sebelumnya, ikam dulu dong. Di tangan kiri. Ini di tangan kiri. Yang duit. Gambar. Kamu tidak bisa membawa emas ini karena sifat serakahmu itu. Saya pergi mbak. Dinda. Hai, mbak gimana? Santet ya mbak. Siapa? Iya. Kita santai aja. Santet. Kita mau yang mana? Itu kamu yang mana? Sudah lupa matanya. Coba buka jadi ini sekarang. Aduh. Sini ada titik. Jadi pesan moral dari drama kami yang kita tampilkan adalah kita menggunakan dukun sebagai hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara. Jadi dukun itu hanya bisa menduga-duga aja tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan dukun juga hanya bisa memanipulasi seperti variabel data. Oke? Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.